Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hayanis, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau persiapan untuk membuat risoles ya, karena memang sudah mau memulai produksi lagi ya teman-teman untuk jualan risolesnya, dan ini mau saya frozen. Jadi buat teman-teman yang mau cari ide usaha, ini bisa banget untuk dicoba. Untuk resepnya silakan teman-teman ikuti dari awal sampai akhir ya. Ini resep yang saya buat dalam versi 1 kilo tepung terigu. Kemudian ditambahkan dengan sagu ini sebanyak 250 gram. Lalu untuk bumbunya ini cukup garam dan penyedap rasa ayam masing-masing 25 gram. Jadi garam 25 gram dan penyedap rasa ayam 25 gram. Nah, untuk airnya nanti akan saya tambahkan sebanyak 3 liter. Ini 1 liter yang pertama, 1 liter yang kedua, lalu 1 liter yang ketiga. Jadi total airnya itu 3 liter. Dan teman-teman, ini untuk takarannya sudah pas banget resep yang saya buat ya teman-teman. Jadi jangan takut ini nanti adonannya itu keenceran, karena memang ini hasil dari kulitnya nanti akan menghasilkan sekitar 120-an lembar ya teman-teman. Nah, untuk telurnya saya menggunakan sebanyak 2 butir telur, lalu tambahkan minyak goreng sebanyak sekitar 50-100 ml juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini fungsinya nanti ketika kita mendadarnya itu tidak perlu mengoles teflonnya itu menggunakan minyak lagi ya. Jadi cukup pertama kali aja diolesi dengan minyak, selanjutnya tidak perlu, karena insya Allah ini nanti anti lengket ya teman-teman, sudah ada minyaknya. Nah, ini sudah tercampur merata. Kalau saya biasanya saya diamkan selama 1 jam ya, baru didadar ya teman-teman. Nah, untuk isiannya ini saya menggunakan smoke beef ya, yang isinya itu 1 bungkus sebanyak 10 lembar. Jadi dengan 1 bungkus itu harganya sekitar 8 ribuan ya teman-teman. Nah, ini sudah saya goreng. Jadi 1 lembarnya ini mau saya bagi 4 ya, bisa teman-teman lihat di video. Jadi nanti untuk 1 bungkus itu menghasilkan sebanyak 40 potong smoke beef ya teman-teman. Ini untuk 40 pieces risoles. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi 1 lembar itu saya bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, ini lakukan sampai sebanyak 3 bungkus. Nah, untuk telurnya ini saya menggunakan telur rebus, dan yang saya rekomendasikan ya untuk telur rebusnya itu kalau bisa sudah dalam keadaan dingin. Kalau bisa sebelumnya sudah disimpan di dalam kulkas ya teman-teman setelah direbus. Kenapa? Karena nanti ketika dibelah itu nanti tidak hancur. Dan diusahakan untuk pisaunya itu menggunakan pisau yang tipis dan tajam ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu cakep. Nah, ini 1 butir telur akan saya potong menjadi 10 pieces ya teman-teman. Bisa dilihat di video untuk proses memotongnya seperti ini. Jadi sebanyak 10 pieces ya untuk 1 butir. Insya Allah hasilnya jadi banyak. Nah, ini sudah siap untuk isiannya. Berikutnya ini akan saya mulai untuk membuat kulit risolesnya. Nah, ini untuk teflonnya saya menggunakan yang ukuran 20 cm ya teman-teman. Ini adonannya sudah sekitar 1 jam saya inapkan. Jadi benar-benar tanak ya untuk adonannya. Memang tidak ini ya, tidak kental ya teman-teman. Untuk keencerannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi untuk takarannya pas ya teman-teman. Nah, untuk teflonnya ini cukup sekali saja dioles dengan minyak. Insya Allah ini anti lengket ya, karena memang untuk adonannya sudah diberi minyak sebelumnya. Nah, ini didadar sampai semuanya matang. Biasanya saya kalau membuat kulit itu menggunakan kertas ya teman-teman untuk tatakannya. Kenapa? Karena nanti untuk mempermudah proses
pengisiannya. Jadi tidak perlu mengambil satu-satu, cukup seperti ini. Insya Allah caranya cepat banget untuk membuatnya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk kulitnya itu memang agak coklat, jadi harus benar-benar matang ya, jangan takut kegosongan ya teman-teman. Karena ini kuncinya agar kulit risoles itu nanti tidak mudah sobek. Jadi sudah benar-benar kokoh ya kalau bentuknya atau warnanya coklat seperti ini. Jadi benar-benar sudah matang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ditumpuk lagi dengan kertas. Jadi dilapisi dengan kertas ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Insya Allah cara pembuatannya itu jadi mempercepat prosesnya ya, tidak terlalu memakan waktu banyak. Nah, ini yang sering saya lakukan ketika saya produksi risolesnya. Dan lanjut akan saya ke proses pengisian. Ini sebanyak 12 butir telur ya, sudah dipotong-potong, dan juga ini 3 bungkus smoke beef yang sudah siap dipotong-potong. Dan untuk proses pengisiannya bisa teman-teman lihat. Ini saya siapkan saus sambal dan juga mayones yang sweet ya. Jadi ada perpaduan rasa manis dan pedasnya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Insya Allah ini sudah kokoh banget ya untuk kulit risolesnya, karena memang harus benar-benar matang ya untuk kulit risolesnya. Jadi insya Allah ini anti sobek ya teman-teman. Dan untuk proses pengisiannya bisa teman-teman lihat seperti ini. Karena memang mau membuat yang versi bentuk segitiga, jadi ini pas banget ya sama bentuk smoke beefnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk proses pembuatannya atau pengisiannya seperti ini untuk yang risoles bentuknya segitiga. Bisa teman-teman lihat sekali lagi. Kita ambil 1 lembar kulit risolesnya, kemudian diletakkan untuk smoke beefnya yang sudah dipotong. Lalu selanjutnya tambahkan sweet mayonnaise, tambahkan saus sambal. Selanjutnya tambahkan telur rebus. Nah, ini langsung saja dilipat segitiga untuk sisi yang pertama dan untuk sisi yang kedua. Lalu setelah itu bisa dilipat seperti ini. Insya Allah ini anti sobek dan anti bocor ya. Memang ini adalah jualan saya sehari-hari. Ini salah satu varian risolesnya, yaitu risoles beef telur mayonnaise saus. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini selanjutnya akan ke proses manir. Nah, ini proses pemanirannya ya. Untuk untuk pencelupnya itu cukup menggunakan terigu dan air saja ya teman-teman. Setelah itu bisa langsung diletakkan ke tepung panirnya. Bisa teman-teman lihat seperti ini untuk proses pemanirannya. Ini biasa dilakukan sama keponakan saya ya teman-teman, karena memang produksi yang saya kerjakan itu cukup banyak. Jadi memang butuh asisten ya untuk membantu proses produksinya. Dan alhamdulillah memang ini salah satu ide jualan yang memang tidak ada matinya insya Allah ya teman-teman, karena semuanya suka dengan makanan yang satu ini. Dan alhamdulillah usaha yang saya geluti ini sudah berjalan 3 tahun lebih. Teman-teman bisa ikuti untuk mencoba ide usaha seperti saya. Dan jangan lupa untuk resepnya, insya Allah ini sudah pas banget, jadi bisa teman-teman pakai ya. Jadi untuk 1 kilo risoles ini ya, 1 kilo tepung terigu menghasilkan sekitar 120 pieces risolesnya. Dan kali ini saya membuatnya risoles yang bentuknya segitiga dengan isian beef telur mayonnaise saus. Ini salah satu risoles best seller yang banyak disukai sama pelanggan ya teman-teman, disukai sama semua kalangan.
Jadi benar-benar cocok banget untuk ide jualan teman-teman di rumah. Nah, ini sudah selesai untuk proses pemanirannya, tinggal masuk ke dalam freezer. Ini sudah bisa untuk dijual dengan bentuk frozen ya teman-teman, atau dengan yang mentah. Saya jual satuan itu sekitar 2.500-an, dan ini untuk yang versi matangnya saya jual dengan harga 3.000-an. Dan ini dia sudah selesai untuk resep risoles beef telur mayones sausnya. Sampai jumpa lagi di resep risoles berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.